الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Wakil Talqin Muhasabah Syekh Haji Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu, yang mulia Ki Haji Muliki Thohir MPD. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan usianya, disehatkan lahir batinnya, dimudahkan rezekinya. Berkati umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kami hormati Ketua LDTKN Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua LDTKN Perwakilan Kabupaten Lumajang beserta seluruh jajarannya. Jombang, Angge terakhir sama ya. Yang saya hormati para pengurus lembaga-lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Surya Raya yang ada di Kabupaten Jombang, Ibu, Bapak, para ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya izin berdiri, boleh Pak ya? Alhamdulillah, patut kita bersyukur. Ibu ada di belakang ada. Kita patut bersyukur, Ibu Bapak sekalian, karena ditakdirkan Allah dapat hadir di Majlis Manaqib yang mulia ini. Tentu saja karena di Majlis Manaqib ini Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kita yakini juga hadir bersama-sama kita, dan kehadiran beliau tentu saja memberi keberkahan, ya, aromah beliau dibagikan ketika kita sedang mengikuti manaqib ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi penambah proses kemarifatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Umum LDTKN ditugaskan oleh pimpinan pondok untuk melakukan silaturahmi juga oleh Ketua Dewan Pembina ke beberapa daerah. Alhamdulillah LDTKN ini Pak Bu sudah terbentuk di 130 kabupaten kota di Indonesia ini. Jadi sekarang ini juga saya harus keliling nih 130 kabupaten kota. Mudah-mudahan selesai dalam periode ini gitu ya. Provinsinya alhamdulillah sudah 13 ya provinsi. Di luar negeri juga ada LDTKN. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ketika saya akan berangkat ke Jawa Timur ini, Pengarsa UMI dan pimpinan pondok Al-Mukarram Karsana Kang Haji Ahmad Maskur Firdaus menitipkan amanah berupa salam kepada Ibu Bapak sekalian dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amanah beliau sudah saya sampaikan. Ibu Bapak sekalian, saya dalam kesempatan ini saya mencoba menggambarkan secara ringkas tentang proses atau jalannya kehidupan kita selaku manusia, ya, selaku manusia di alam fana ini. Ibu Bapak sekalian, sebagaimana saya kira sudah sering juga dibahas ya, apalagi di YouTube Pak Ngersa dengan Jejen sering membahas tentang asal muasal kita ya sebetulnya. Jadi asal kita itu sebenarnya dari, ya tidak ada kan, karena kita makhluk kan. Yang ada, yang tidak ada awalnya itu hanya Allah, Rabb, pencipta kita. Suatu saat Allah ingin dikenal, maka diciptakanlah makhluk, kita lah diantaranya ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk mengenalnya. Tuh, jadi harus diingat nih Bu ya, kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia, ditakdirkan kemudian menjadi orang Jombang ini, jadi perempuan, jadi laki-laki. Itu tujuannya hanya untuk mengenal Allah, bukan untuk yang lain. Hanya untuk mengenal Allah. Nah, ketika kita diciptakan pertama kali ya,
Karena untuk mengenal Allah, oleh Allah diturunkan kan, diturunkan dari konon katanya dari dari lahut kan asal kita ya, dari lahut, jabarut, malakut, lalu nasut di alam ini. Di setiap lapisan itu, roh kita itu yang masih original itu dibungkus, disesuaikan, diberi pakaian, disesuaikan dengan alam-alam itu. Nah, dan terakhir, ketika di alam nasut ini, alam fana ini, alam dunia ini, kita dibungkus oleh ini di dohir kita sekarang ini, yang disebut jasmani. Ada yang menyebut katanya yang betul itu jismani gitu. Tapi secara umum di kamus besar bahasa Indonesia itu jasmani tertulis. Ya, nah ini jasmani kita, dohir kita, raga ini pembungkus dari diri kita yang sebenarnya, diri kita yang sebenarnya. Jadi kita lagi-lagi oleh tadi ya, diciptakan oleh Allah dalam bentuk ruh asalnya itu, kemudian diturunkan ke alam ini. Nah, di alam ini lagi-lagi tujuan kita adalah untuk mengenalnya, ya, untuk memakrifatinya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi bukan untuk yang lain. Ketika di alam ini, setelah dibungkus oleh jismani ini, ya, dalam diri kita juga ternyata terdapat banyak hal. Ada akal, ada nafsu, lalu di dalam kita juga digoda ya selama hidup ini oleh setan. Lalu kita berinteraksi dengan sesama manusia juga itu berpengaruh terhadap diri kita. Hal-hal duniawi ya kita inginkan kan dalam diri kita itu ada yang disebut keinginan. Nah, diri kita manusia yang sudah dibungkus dengan ini, sementara tujuannya adalah untuk mengenal Allah, tentu harus memiliki pedoman bagaimana caranya melaksanakan kehidupan ini ya di alam ini. Dengan adanya keinginan, ada kebutuhan, ada segala macam ya. Nah, oleh Allah diberikan pedoman untuk menjalani kehidupan di alam fana ini. Dan pedoman itu lagi-lagi tujuannya sama tadi pun, agar manusia itu makrifat kepada Allah. Apa pedomannya itu? Yang disebut agama. Jadi agama itu dari Allah juga sebagai pedoman manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan makrifat, dengan mengenalnya. Ya, itulah yang disebut agama itu. Jadi agama itu pedoman hidup manusia agar manusia itu bisa makrifat, mengenal Allah selama hidupnya di sini. Bukan nanti setelah meninggal makrifatnya, bukan di sini. Itulah agama. Nah, dalam agama itu ada yang disebut rukun agama. Ya. Yang pertama apa katanya? Iman kan ya? Iman. Ilmunya iman itu tentang keyakinan. Bagaimana kita selama hidup di alam dunia ini memiliki keyakinan, ya, terutama terhadap Allah itu sendiri. Ada yang disebut rukun iman. Itu salah satu bagian dari agama, iman. Ilmunya ilmu tauhid, gitu ya. Yang kedua, manusia itu kalau keyakinan iman itu masih bersifat hal yang bersifat abstrak di dalam. Nah, yang kedua, karena manusia itu sudah dibungkus dengan zahir ini, jasmani ini, ya, ada pedoman untuk mengabdi, beribadah kepada Allah, yang kemudian ujung-ujungnya kita makrifat kepada Allah, yang bersifat atau mengatur hal yang bersifat dohir, yang disebut ilmu syariat, ya, Islam, itunya Islam kan, Islam, ya, hal-hal yang harus dilakukan secara fisik, ya, ilmunya ilmu fikih. Nah, yang terakhir rukun agama itu yang disebut ihsan. Ihsan itu rukunnya cuma satu kan, engkau harus beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ketika engkau tidak bisa melihat Allah, paling tidak yakini bahwa Allah melihat kita, paling tidak kan gitu ya. Itu ihsan. Nah, ilmunya tasawuf. Di antara ketiganya ini, yang dua itu bersifat abstrak lah ya. Kalau tauhid tadi hal-hal keyakinan, kalau ilmu tasawuf itu terkait dengan pembersihan hati, itu juga abstrak tentu. Nah, yang satu fikih itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat dohir. Nah, yang bersifat dohir itu seringkali berubah. Nah, ini makanya tadi saya juga di Mojokerto kemarin di Madiun mengingatkan, jangan sampai tujuan hidup kita, cita-cita hidup kita itu hanya sampai kepada hal-hal yang bersifat duniawi saja, dohir saja. Karena yang duniawi, yang dohir itu mudah berubah. Fikih saja dinamis fikih. Ya, fikih beda dengan ilmu tauhid, beda dengan ilmu tasawuf.
Apalagi kalau kondisi proses batiniah kita. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang yang namanya proses ruhaniah, dari mulai osrun, sodrun, kolbun, fuadun, sampai ke lubun, sirun, bisiri anak, itu tetap begitu, nggak berubah. Tapi begitu juga kayak rukun iman kan, keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap malaikat. Bertambah ke malaikat, bertambah enggak kan? Begitu aja sih, keyakinan pun enggak bertambah. Dan keyakinan kita nggak berubah hal itu dengan adanya teknologi, nggak berubah. Tapi fikih, coba kita lihat fikih itu mudah berubah. Ini juga menunjukkan sebetulnya hal-hal yang duniawi itu ya mudah berubah. Jangan dijadikan tujuan utama hal-hal yang duniawi. Apa sih contohnya nih? Ini agak sedikit prinsip ya gitu ya. Ibu nih, definisi ibu ya. Ibu kan berarti ibu, seorang ibu kan. Ibu itu pengertiannya apa sih, Bu? Apa tuh? Ibu adalah gitu lagi SD yang diajarin apa tuh? Apa? Orang yang melahirkan gitu ya. Orang yang melahirkan anaknya itu disebut ibu. Nah, kita lihat dengan teknologi bayi tabung, teknologi ada namanya ibu sekarang ini disebutnya surrogate mother, penyewaan rahim. Pernah dengar nggak penyewaan rahim? Ya. Nah, kalau tadi definisi ibu itu adalah orang yang melahirkan, sekarang ini dengan teknologi tertentu orang nih di beberapa negara maju sudah ada Pak, bahkan sudah dilegalkan. Di Indonesia belum dilegalkan walaupun sudah ada sebetulnya yang melakukannya itu, cuma dirahasiakan. Jadi beberapa orang kaum ibu itu kalau yang rahimnya sehat, steril itu bisa disewakan Pak Bu, disewain nih rahimnya itu. Ya kan sekarang itu sering kali terdapat pasangan suami istri yang suaminya sibuk, istrinya juga sibuk. Sementara sel ovum dan sperma itu yang baik itu ketika mereka masih pada muda kan. Nah, daripada sementara si istrinya nggak mau terganggu misalnya karirnya ya dengan kehamilan kan 9 bulan gitu biasanya terganggu ya, ada yang terganggu karirnya dan sebagainya. Mereka nggak mau ambil resiko. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Misalnya mereka akhirnya menyewa seorang perempuan untuk disewa rahimnya. Jadi sel ovum sama sel spermanya disatuin dengan teknologi tertentu, setelah jadi zigot kemudian dimasukkanlah ke rahim ibu yang menyewakan rahimnya. Nah, itu kemungkinan sudah banyak terjadi Pak. Dengan perjanjian tertentu, ada perjanjiannya tuh ya harus sehat dan sebagainya lah. Ya, singkat cerita nih ya, ini untuk menunjukkan perubahan-perubahan di dunia dohir, di dunia fisik, di dunia syariat fikih. Nah, kemudian itu bisa dimasukkan dan bisa hamil seperti biasa, ya, kemudian hamil. Nah, nanti lahir di si ibu yang menyewakan rahimnya itu. Nah, yang disebut ibu itu yang punya rahim apa yang punya bibitnya nih? Ya, jadi definisi ibu hari ini berubah tuh. Orang tidak sekian lamanya setuju tuh dengan yang namanya definisi ibu. Ibu adalah ya melahirkan kita ya Bang. Sampai tadi kayaknya masih begitu ya definisi itu. Sekarang berubah Bu ya. Dunia itu berubah. Ya hal-hal duniawi. Belum lagi seperti kepemilikan katanya. Dulu itu orang kaya itu orang yang banyak tanahnya. Di antara dia terus di Jepang ini kan. Wah, kalau yang banyak tanahnya di negara-negara maju yang sangat pesat gitu ya, udah mulai berubah tuh. Orang terkaya di dunia siapa namanya tuh? Sekarang katanya Elon Musk ya, Elon Musk. Nah, tentang nama Elon Musk sendiri saya agak heran juga ya. Sekarang ini dulu, saya kan orang Sunda ya. Di Sunda itu di kampung saya, bangga nih kalau punya teman namanya ke Amerikaan kan. Wah, Jack, Michael, John, wah gitu ya. Wah, bangga tuh saya. Sekarang terbalik, orang Amerika malah ngikutin orang Sunda kan. Elon, ya, Elon itu orang Sunda Pak Bu. Kalau Samsudin panggilan manjanya apa kira-kira? Udin kan ya. Kalau panggilannya Elon kira-kira nama aslinya apa tuh? Di kampung saya memang Elon itu ada tetangga saya namanya Mang Elon Pak Bu. Nama aslinya itu Dahlan Pak. Dahlan iya, dipanggilnya Elon Mang Elon. Jangan-jangan Elon Musk KTP-nya itu Dahlan tuh namanya. Ini juga perubahan. Elon Musk itu orang terkaya karena katanya sekarang sudah mencapai 8.000 triliun uangnya itu. Elon Musk sendiri Pak Bu sebagai orang terkaya, dia nggak punya tanah dia, nggak punya rumah bahkan.
Kemana-mana dia di hotel, di apartemen. Walaupun katanya beberapa minggu yang lalu dia membelikan anaknya kan 11 tuh, dari beberapa bibit ini. Anaknya 11, dia membelikan sebuah komplek perumahan mewah di Amerika. Itu satu komplek dibeli semua untuk anaknya yang 11 itu. Bukan untuk dia. Dia nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya rumah. Tuh orang kaya tuh. Ya. Jadi ada pergeseran, ya, ada pergeseran hal-hal yang bersifat tauhid dunia ini. Ya, jangan-jangan lama-lama kita nggak perlu tanah lagi. Karena kata Elon Musk, kita ribet ngurusin tanah itu, ada apa? Kalau di kita ada IMB-nya, ada segala macam, dan tinggal gitu. Dan apa? Dulu kita sering apa? Kalau orang kaya identik dengan dompetnya tebal katanya ya. Sekarang aja kan orang-orang kaya nih kayak Pak Haji Ali, nggak dompetnya biasanya. Bahkan Elon Musk itu kata teman saya, kalau dia ikut ya di proyeknya itu, kan dia lagi bikin itu ya. Dia nggak bawa dompet bahkan, nggak bawa dompet. Oh dia nyairin uangnya udah kayak udah pakai suara, pakai retina, macam-macam lah hal-hal yang nggak pakai, udah cashless banget ya, nggak pakai uang. Nah ini hal-hal yang duniawi itu mudah berubah. Begitu juga dengan tujuan hidup kita, cita-cita hidup kita. Jangan digantungkan atau tertingginya itu hal-hal yang bersifat duniawi. Kembali ke tujuan diciptakan kita. Tujuan hidup kita, cita-cita tertinggi kita adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu harus dijadikan cita-cita tertinggi. Bahkan ini menjadi syarat kalau di tarekat Qadiriyah itu menjadi syarat pertama. Ya, kalau kita mau suluk, memperjalankan ruhani kita melalui tarekatnya Qadiriyah, kata Tuan Syekh itu di Bidau Suluk ada kan? Kata Abah itu, ulul himmah, harus memiliki cita-cita yang tinggi dulu, baru bisa melakukan suluk berikutnya. Ya, target lah, kalau di marketing harus punya target, kita mau ngapain nih? Jauh-jauh datang ke majelis ini ya, berzikir, ikut manakibat. Kita punya target kita adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Ya, tapi kalau tidak menarik ya, mengenal Allah itu nggak begitu menarik. Tidak seperti tawaran, besok dapat project nih, dapat order nih, wah itu menarik banget gitu ya. Dari bakal, wah besok kita mengenal Allah, kayaknya biasa aja ya. Padahal itu harus dijadikan cita-cita tertinggi kita. Kenapa itu menjadi tidak menarik? Coba kenapa? Coba ya. Ibu ingin ma'rifat kepada Allah, ingin besok dapat order 200 juta, mana yang menarik? Kayaknya lebih menarik yang begitu ya, yang pragmatis, praktis, dan kenapa bisa begitu ya dalam hati? Jujur aja saya pun demikian kelihatannya nih. Kalau tawarin Pak Qadir besok pulang aja, jangan terusin nih, jangan ke Madura, pulang aja, dikasih disediakan uang 2 miliar misalnya gitu. Kayaknya itu lebih menarik gitu ya. Kenapa kok bisa begitu hati kita? Kok lebih tertarik dengan itu? Tadi dalam diri kita yang sudah dibungkus dengan jasma ini ada 4 hal yang terus menerus mengganggu. Kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin itu rintangan ma'rifatullah. Nafsu, setan, dunia, dan makhluk atau manusia. Terutama nafsu kita dengan setan itu kan terus, sehingga hal yang paling kita butuhkan tidak menarik bagi kita, tapi hal yang mencelakakan kita bisa menjadi menarik tuh oleh setan dan nafsu kita. Itu yang membuat itu. Ketika hal-hal yang sebetulnya membahayakan itu masih lebih menarik dari hal-hal yang kita perlukan, artinya apa? Kita masih jauh dari Allah. Kolbu kita masih didominasi oleh hal-hal makhluk dunia, bukan Allah. Kalau kolbu kita sudah didominasi ya oleh Allah, hanya ada Allah atau sudah bersih, maka kita akan waspada, terlihat, hati-hati, pilih dalam tanda ya, akan terlihat mana yang paling kita perlukan. Ya, mana yang paling kita jalan ma'rifatullah itu yang paling utama akan terlihat, dan kita pun akan lebih tertarik ke sana, langkah kaki kita pun akan tertarik ke sana. Nah, kembali ke yang tadi ya, jadi pedoman hidup kita di alam nafsu ini yang disebut agama. Dalam agama itu ada rukunnya yang tadi 3 itu, dan semuanya harus kita jalani ya. Tauhidnya, keyakinannya, syariatnya, fikih harus kita laksanakan. Begitu juga tasawuf. Nah, tasawuf itu sebetulnya lebih ilmunya, prakteknya tarekat. Kemarin saya lihat di YouTube itu ada pertanyaan, Pak bisa nggak bertasawuf tanpa bertarekat? Nah, kira-kira gimana Bu? Bisa nggak bertasawuf, mengamalkan tasawuf tanpa tarekat? Bisa nggak kira-kira? Tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu apa? Ilmu yang membicarakan tentang hati, cara pembersihannya, karakternya, gerak-geriknya, ya, dan cara membersihkannya agar kemudian ruhnya itu atau dirinya itu bisa berada dekat
dengan Allah atau ma'rifat kepada Allah. Jadi ilmu tentang hati lah, ilmu tentang hati. Nah, menurut ilmu tentang hati itu, tasawuf itu, bahwa hati itu harus dibersihkan kan? Karena mudah kotor oleh yang 4 tadi kan, nafsu, setan, dunia, makhluk atau manusia itu terus mengganggu kita. Seringkali kita terpeleset, tergoda, sehingga akhirnya ada titik noda. Jadi kolbu kita itu, kolbu ya, karakter kolbu, sehingga kotor. Kata tasawuf itu kotor, itu penyakit, harus dibersihkan. Kata tasawuf itu, kata ilmu itu ya, bersihkan. Cara membersihkannya adalah zikir. Tasawuf masih sampai ke arah sana, ya, pakai zikir. Nah, mulai itu ketika ternyata dalam kajian tasawuf, kemudian zikirnya ternyata yang faidatan tamatan. Kalau apa di Miftahus Sadur cuma sampai faidah aja. Wa kana dzikru yufidu faidatan ila bitalqin. Mulai ya, kalau hanya ilmu tasawuf saja mulai berhenti. Ila bitalqin harus lewat talqin. Ya, talqin itu adanya di mana? Dalam tarekat. Oleh siapa? Oleh mursyid. Jadi artinya kalau tadi ditanyakan, bisakah kita bertasawuf tanpa bertarekat? Kalau sudah dijelaskan seperti itu, jadi gimana jawabannya? Tidak bisa. Ya, membersihkan hati hanya dengan menghafalkan saja. Oh, penyakit hati itu A, B, C, D, E, F, G, A. Tanpa dipraktekkan dengan zikirnya. Dan zikirnya harus ditalkinkan. Jadi nggak bisa kita bertasawuf tanpa tarekat. Walaupun, ada Pak bukunya juga itu, buku tasawuf modern yang Hamka, Buya Hamka. Itu kan terkenal tuh. Ya, tasawuf yes, tarekat no. Kata dulu itu kan lagi tren-trenan religiusitas, spiritualitas yes, religion no. Spiritualitas oke lah kita terima, tapi kalau agama no kan. Dulu kan kayak gitu. Politik yes, partai no kan. Waduh, isi tren-trenan begitu ya. Tasawuf oke, tarekat no. Ternyata nggak bisa kita bertasawuf tanpa bertarekat. Nggak mungkin bersih. Pakai apa bersihnya dong kalau gitu? Hanya beribadah saja enggak. Nggak cukup ibadah. Yang alat yang paling utama, paling baik, paling efektif untuk membersihkan hati yaitu zikrullah. Dengan zikr, dan ternyata zikirnya juga tidak hanya sekedar zikir. Kalau zikir yang tidak ditalkinkan oleh guru mursyid itu hanya efeknya pahala saja, tidak sampai membersihkan. Ya, kalau pahala yang namanya pahala sebanyak apapun ya, sekali aja ada ria kan, sudah dijelaskan ya, sedikit habis tuh 40 tahun lah kita ngumpulin 40 tahun ya tiap Ramadan, ternyata kita panen pahala kapan tuh? Ramadan ya Bu ya. Wah, makanya lagi Ramadan itu baca Qurannya banyak, ibadah banyak. Kenapa? Katanya dilipat gandakan Pak, apanya tuh? Pahalanya katanya. Sehingga intensitas ibadah kita di bulan Ramadan biasanya semangat karena ada iming-iming pahala. Guru agung kita pengasapan, saya bukan jarang lagi, saya kayaknya belum pernah mendengar membahas tentang pahala gitu. Karena tadi mungkin ya, karena kalau pahala itu mudah sekali hilang. Sekali aja kita ada ria ya, dan tentu saja selainnya ada lagi yang bisa mudah menghilangkan pahala tadi yang kita kumpulkan. Ya, tapi lebih sering kepada zikir, dampaknya terhadap pembersihan qalb. Bahkan ada kitabnya itu ya, Akhlakul Karimah bi Mudawamati Dzikrillah. Ada kitab apa tipis kitabnya. Ya, Indonesia itu sehingga mudah dipaham. Nah, kembali ke yang tadi ya. Jadi tujuan hidup kita ini adalah untuk mengenal Allah. Kita diturunkan sampai ada lapisan-lapisan itu juga sama, sebenarnya itu proses supaya kita berbeda dengan makhluk lain. Karena yang ditugaskan untuk mengenal Allah hanya kita. Hanya kita. Nah, dikasih tuh alam-alam itu ya, lalu sampai ke alam. Di sini ada hukum alam lah, ada hukum biologis, dicubit sakit, kepanasan kita panas dan sebagainya, itu hukum biologis. Kita berinteraksi sosial, ada orang cemberut gara-gara kita pelit misalnya, itu hukum sosiologis tuh. Ya, dan itu berdampak, semuanya berpengaruh terhadap kondisi ruhani kita, diri kita yang sebenarnya. Ya, berpengaruh. Lagi-lagi itu semua mempengaruhi proses kemarifatan kita, karena lagi-lagi tujuan hidup kita bukan yang lain. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Wah, kalau gitu bagaimana saya menjalani kehidupan ini? Saya kan pekerjaan ini A, B, C, D. Lakukan saja itu. Emang bisa Pak begitu? Ada contoh yang ekstrim nih. Ada 2 contoh ekstrim. Yang satu sangat manis, hidupnya di dunia ini enak banget ya. Yang satu sangat pahit, ya, musibah lah kalau hitungannya, musibah dulu. Tapi dua-duanya secara rohani tidak terpengaruh. Dia tetap makrifat kepada Allah. Bahkan beliau itulah Nabiullah. Siapa sih kira-kira? Yang hidupnya manis, profesional, tapi dia tetap ruhaninya dekat bersama Allah. Makrifatullah, makrifat beliau. Siapa itu?
Nabi Sulaiman bisa dia profesional mengurus rajanya dengan manajemennya yang luar biasa. Bisa. Ada satu lagi contoh ekstrim berikutnya, pahit semua hidupnya. Siapa tuh? Nabi dia, siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Kan pahit hidupnya. Badannya aja penyakitan, sampai istrinya nggak kuat kan, ditinggalkan. Pahit banget kan hidupnya. Tapi ruhaninya tidak terpengaruh. Artinya kita ini, hal-hal yang dohiri ini lagi-lagi. Kalau kitanya kuat, batinnya tidak kuat. Tetap aja dia tentram. Ya tatmainul qulub, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak terpengaruh. Bukan berarti dia mengabaikan kewajiban sebagai suami kepada istrinya. Kan Nabiullah Ayub nggak mungkin beliau mengabaikan. Dia melakukan, tapi kan istrinya nggak kuat dengan kemiskinannya, dengan penyakit. Karena secara ruhani istrinya belum bisa mengikuti perjalanan rasa dari Nabiullah Ayub alaihissalam. Dia tenggelam, rasanya itu masuk tembus kepada yang paling dekat kepada Allah. Kan proses perjalanan rasa kita dijelaskan dalam tauhid itu dari kosun, ya, awalnya kosun, sodrun, olmun, fuadun, sagopun, lubun, sirun, wapisiri ana. Disitulah aku. Jadi nggak usah jauh-jauh. Proses ma'rifatullah itu dalam diri kita. Ya, lewat apa tuh? Lewat amaliyah kita, dengan zikir kita, kotoran-kotoran yang mulai dibersihkan dulu, jaharnya dulu banyakin tuh, bersihin tuh penghambat-penghambat kemarifatan, sehingga kita sulit untuk itu tuh oleh kotoran-kotoran. Oleh jahar dulu, kopinya juga hidupin terus, tambah lagi kata apa, ditambah mingguannya hotaman, karena kalian masih terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Itu hotaman kalau kita perhatikan diantaranya itu untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifat duniawi tadi. Ya, dunia, makhluk gitu ya. Itu aman udah dikasih, kita dijagain gitu, lengkap nih agama kita itu. Ya. Lalu bulanannya ditambah lagi kita dengan manakibat, energi ruhaninya Sultan Aulia Agung kita dengan manakibat, menambah tuh proses ruhani kita, sehingga rasa kita terus intensif masuk ke dalam. Bahkan kata Abah dalam sebuah tulisannya, ketika rasa kita sudah sampai kepada fuad, mulai terasalah kehidupan ini enak, tentram, kata apa itu, tentram, enak, kata apa itu, mulai dibuat tuh, padahal belum selesai itu, masih ada yang lainnya kan, sagopun, lubun, sirun, baru selesai itu perjalanan rohani, barulah terbuka dinding kepompong kita ya, kan surya layang itu lambangnya apa tuh, ada di masjid itu, apa tuh, kupu-kupu, apa itu kupu-kupu, simbol apa, simbol proses ruhaniah kita. Sebelum kupu-kupu apa dulu tuh? Kepompong, sebelum kepompong ulat nih. Ya, ulat itu kan identik dengan hal-hal yang negatif ya. Bulu-bulunya bikin orang gatal dan sebagainya ya. Nah, di proses kepompong itu yang bikin gatal, bikin madorot itu dibersihkan ya. Nah, alhamdulillah nih kita juga sedang memasuki proses kepompong nih. Ya, dengan zikir kita, tambah rokaman, tambah manakiban, amalia-amalia itu semakin mempercepat rontoknya kotoran-kotoran, bulu-bulu yang bikin madarat itu, yang merugikan kita sebetulnya itu, menghambat proses pengenalan kita kepada Allah tuh bulu-bulu tadi. Ya, berproses dalam kepompong itu, baru kemudian ketika pada waktunya kita harus mengeluarkan energi tambahan untuk apa? Untuk memecahkan dinding kepompong. Kalau sebutnya siapa ya? Kulit kali ya, kulit kepompong. Kulit kepompong itu harus pecah. Ya, karena kalau nggak begitu kita nggak bisa terbang, nggak bisa keluar, nggak bisa jadi kupu-kupu. Walaupun mungkin sayap sudah mulai jadi. Ya, nah itu namanya proses ruhaniah. Lambang surya layang kan kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Tapi tidak hanya kupu-kupu tuh surya layang, kita angkat di surya layang muhasabah itu. Di pinggir kupu-kupu ada apa tuh, gambar apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas menggambar apa? Ini lagi SD kita diajarin sama ibu guru kita. Padi dan kapas melambangkan apa katanya? Kemakmuran, kesejahteraan. Tuh, tarekat guru agung kita itu luar biasa seimbang, kata apa? Seimbang. Nah, karena kita hidup masih di alam nasut ini. Tadi kan kita masih ada kebutuhan perut gitu ya. Abah sampai pernah mengatakan, jadi mursyid itu tanggung jawab, bahasa Sunda itu agak kasar bahasanya, tanggung jawab jeung nyatu. Nah, nyatu tau nyatu? Bahasa Jawa nyatu juga bukan, nyatu itu makan. Bayangin tuh, mursyid itu tanggung jawab sampai ke makan murid-muridnya yang berapa juta jumlahnya. Konon katanya sekarang 15 juta Pak murid. Apa bayangin, berarti berapa belas juta mulut itu. Itu tanggung jawab Bapak itu.
Ya makanya di lambangnya aja nggak mungkin beliau nggak bertanggung jawab terhadap lambang yang diciptakannya sendiri kan. Lambangnya kupu-kupu, proses ruhaniahnya pun beliau yang tanggung jawab. Kita tuh diaping, diopeni, diurus, dibimbing supaya kita berproses tidak jadi ulat terus gitu ya. Terus masukin ke kepompong, dikasih, di treatment lah segala macam, sehingga kemudian akhirnya kita jadi tiflul ma'ani, bayi maknawi, diri kita yang sebenarnya lahir, jadilah kita kupu. Itu oleh pengasal. Tidak hanya itu, karena kita masih dibungkus oleh jasmani ini, memerlukan kebutuhan jasmani apa, dari mulai perut dan sebagainya, Abah pun tanggung jawab. Jadi kalimat dari Abah itu kalau pernah keluar itu, ya, di antaranya sebenarnya itu tadi lewat aurat juga itu ya, yang efeknya efek duniawi, apa berikan kan sebagai tanggung jawabnya. Di antaranya apa? Khataman itu kan. Khataman kan kebanyakan efek-efeknya efek-efek duniawi ya sebetulnya Pak. Jadi kalau mau cari hal seperti itu nggak usah kemana-mana kan. Saya juga dulu sebentar tertarik Pak, karena eranya era YouTube ya. Kalau di YouTube suka ada yang menawarkan dengan pakaian syekh yang luar biasa dan memang biasa suka ada tuh. Ibu bapak amalkan amalan ini pagi-pagi, insya Allah nanti sore hutangnya lunas gitu ya. Wah saya tertarik tuh yang begitu kan. Ya, wah ini yang begini nih yang dicari. Kok masih nyari ke yang lain? Ya, padahal dalam tanbih tadi apa tadi? Tiada lain kan? Tiada lain. Amalan kita amalkan dengan sungguh-sungguh, maka apa tuh? Seluruh kebaikan di ujungnya ditambahin lagi dohir batin. Udah depannya seluruh, belakangnya dohir batin. Bahkan kita dapatkan dengan cara mengamalkan ini, bukan yang lain, kan itu tiada lain. Setiap kalimat itu dipertanggungjawabkan betul itu. Dohir batin, dunia akhirat oleh guru agung kita. Nggak sembarangan guru agung kita itu bikin apa-apa. Ya, dohir batin. Juga untuk mencegah ya seluruh keburukan dohir batin lagi-lagi. Semua hal yang menyakitkan kita, kerugian kah, dunia akhirat, ekonomi segala macam lah. Apalagi yang bersifat batin, ya itu cegah. Jangan sampai terjadi terhadap diri kita dan keluarga kita. Pakai apa? Amalkan. Ya ada yang lain. Ya. Kok kayaknya masih kurang Pak? Ada itu karena memang belum intensif aja, belum sungguh-sungguh aja mengamalkannya. Kalau sungguh-sungguh diamalkan coba amalia yang di buku ibadah aja tuh ya, dari mulai bangun jam 2 itu. Kalau memang pengen benar-benar gitu sungguh-sungguh. Ini mah cari yang aja itu lebih gampang. Cari yang gampang. Yang gampang ya hasilnya juga gampang hilang gitu ya. Gampang hilang, gampang gampangan lah istilahnya gampangan. Ya. Nah, kembali ke yang tadi ya. Jadi kita di alam dunia ini masih ada dohirnya, maka ada cara-cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dohir. Tapi yang masih sesuai dengan kebutuhan rohani kita. Karena yang paling utama tetap kebutuhan rohani kita. Nah, di alam dunia ini seringkali kita menghadapi kekecewaan, stres, depresi ya. Kenapa itu terjadi? Adanya ketidaksinkronan, keinginan diri kita yang sebenarnya, diri kita yang sudah merasakan nikmatnya, bahagianya bersama Allah. Jadi bahagia, nikmat yang sebenarnya itu ketika kita bersama Allah. Sebutlah apa kenikmatan di dunia ini, kita sebut itu coba apa? Banyak uang apa? Itu tidak menarik buat diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya sudah merasakan kenikmatan bahagia yang sebenarnya itu bersama Allah. Kan yang lain itu makhluk. Tidak tertarik lagi oleh diri kita yang sebenarnya. Udah pengen pulang lah kalau bahasa Pak Jejen itu dalam itu ya. Udah ingin pulang dia, ingin pulang. Diri kita yang sudah dibungkus oleh jasmani ini kan ada nafsu, ada akal, segala macam berpikir sehingga menginginkan hal-hal yang duniawi. Nah, ketidaksesuaian, ketidaksinkronan antara keinginan diri kita dengan diri kita yang sudah dibungkus dengan jasmani itu yang membuat tegang saraf kita. Stres itu dari situ. Mulai muncullah permasalahan-permasalahan, ada yang nggak kuat, kriminal. Akhirnya mulai muncul penyakit-penyakit sosial. Dari sana sudah asalnya. Jadi ketika ada kesesuaian antara keinginan diri kita yang sebenarnya dengan diri kita yang sudah dibungkus ini, manusia itu tidak akan stres. Ya, emang bisa Pak? Itu sinkron bisa. Ya, lagi-lagi ada alatnya ya tadi dengan zikrullah. Kata Abah kan tadi yang 4 tadi untuk mengatasi yang 4 itu secara singkat dengan zikir. Mengatasi nafsu, apalagi setan ya, bentengnya untuk mengatasi setan ya, la ilaha illallah dzikir. Begitu juga untuk supaya kita proporsional menyikapi dunia dan manusia kalau secara proporsional dengan zikir juga. Hablum minanas itu sebetulnya ya, itu akan bisa kita lakukan dengan baik manakala hati kita, kalbu kita terkendali dengan baik.
Kan rajanya diri manusia itu, dalam diri manusia katanya ada segumpal daging, ada yang menyebut segumpal darah. Ketika dia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Yang dimaksud baik seluruh tubuhnya, ucapannya akan baik, pemikirannya akan baik, tindakannya juga akan baik, ya. Karena hatinya baik, kalbunya baik. Jadi kalbu itu yang mempengaruhi. Dan baiknya hati dengan kalimat yang baik, disebutnya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? La ilaha illallah. Kalimat thayyibah disebut kalimat thayyibah karena akan membuat thayyib. Bukan bang thayyib yang nggak pulang-pulang, bukan. Thayyib akan menjadi baik manusia itu karena mengamalkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu karena efeknya, dampaknya akan menjadi baik. Apanya yang baik? Pikirannya, kesadarannya, dan juga si tindakan akan menjadi baik. Maka sangat mungkin ada kesinkronan antara keinginan diri kita yang sebenarnya yang sudah ingin pulang ke asalnya dengan diri kita yang sudah dibungkus. Nah, kayak manakiban, majelis khotaman, majelis zikir itu semuanya majelis-majelis yang akan memberikan energi yang paling kita perlukan. Energi untuk ma'rifatullah, untuk suluk, untuk memperjalankan ruh kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi ya, kita di alam lahut diciptakan, turun ke alam nasab ini, diberikan apa yang pedoman hidupnya yang disebut agama. Dalam agama itu ada ilmu tauhidnya, ada ilmu fikihnya, dan ada ilmu tasawufnya. Tapi dari semua itu yang paling penting tasawuf, kan tasawuf itu membicarakan tentang hati, karena hati itu adalah rajanya manusia. Jadi yang paling penting dari itu adalah tasawuf. Dalam tasawuf ada tarekat, dalam tarekat ada mursyid. Ya, dari mursyid itulah kita diberikan amalan-amalan agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, sehingga kita pun ketika menjalani proses kehidupan di dunia ini dengan berhasil ma'rifatullah. Itulah proses kehidupan kita, Pak. Kapan ma'rifatnya? Nanti aja kalau udah pensiun, nanti aja kalau udah tua. Mutu qobla anta mutu, itu kan ma'rifat sebetulnya. Sekarang, jangan dinanti-nanti sekarang. Tidak menutup kemungkinan anak-anak muda lebih cepat ma'rifatnya dibandingkan kita misalnya yang lebih tua, ya. Mungkin kita lambat dan sebagainya. Anak muda semangat, amaliyahnya banyak, sehingga cepat proses pembersihan hatinya, ya, amaliyahnya, riadohnya kan semakin cepat. Nah itulah, sehingga lagi-lagi apa tuh? Kalau kita ingin ma'rifat, maka kita laksanakanlah amaliyah yang dari guru mursyid kita dengan sebaik-baiknya. Tadi kan, amalkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara mengamalkan sebaik-baiknya dan apa yang harus diamalkan, terutama DKM kalau di Suriah itu, dikir, khotaman, manakibah, itu yang paling utama yang harus sungguh-sungguh kita lakukan. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka efek ruhaniyahnya akan luar biasa. Kalau efek ruhaniyahnya sudah luar biasa, maka yang dohir pun, yang jasmani pun akan mengikuti. Ya, dikir tadi saya baca di Miftahus Sudur, tadi saya baca kan Miftahus Sudur, apa di situ? Dalam zikir itu sebetulnya sudah ada permohonannya. Ketika zikir aja sudah itu tersampaikan. Keinginan-keinginan kita yang tidak tersampaikan sudah tersampaikan sebagai ketika kita zikir. Ya, tersampaikan kepada siapa? Kepada Allah. Tersampaikan, Allah tahu ketika kita zikir, dia kebutuhan kita segala macam tahu. Dan dengan zikir itu pula, kata apa? Dengan zikir itu pula kebutuhan kita akan dipenuhi dengan zikir itu pula. Nah, jadi efek dari ibadah ruhaniyah tadi akan berdampak terhadap hal-hal yang lahiriah kita. Makanya kenapa Nabi Sulaiman walaupun kaya raya, ya profesional, politisi, raja kan, tapi tetap ruhaninya nggak terganggu dengan hal-hal yang dunia. Tetap aja ma'rifat kepada Allah, bersama Allah terus. Sebaliknya yang ekstrim tadi kan, Nabi Ayub alaihissalam, penyakitnya segala macam nggak berpengaruh, ya, karena olah ruhaninya maksimal. Nah itulah, dari mana itu Nabi Sulaiman bisa begitu, Nabi Yusuf bisa begitu? Ada zikir di dalam. Nggak mungkin kalau nggak pakai zikir. Tidak ada yang bisa masuk pintu waliullah, ya, baru pintu pertama aja tanpa zikir. Dan zikirnya tentu harus ada gurunya. Nggak mungkin tidak ada yang tanpa guru, tanpa mursyid. Ada pembimbingnya. Nah alhamdulillah kita sudah punya, ya, tarekatnya sudah punya, mursyidnya sudah punya. Bahkan mursyidnya disebut oleh guru-guru yang lain sebagai mursyid yang kamil mukamil. Beliau sempurna perjalanan ruhaninya dan bisa menyempurnakan perjalanan ruhani para muridnya. Karena tidak semua mursyid sampai derajat kamil mukamil. Guru agung kita, bukan hanya kita muridnya yang mengaku kamil mukamilan mengesabah itu. Kan ada di YouTube juga kan? Pernah lihat nggak Syekh Naksabandi bagaimana, ya? Yang dari Amerika itu, ya?
Bagaimana menyatakan siapa sudah, saya sampai tidak berani berbicara di depan seorang, kan begitu, menangis semua itu ya. Dia tak, seorang itu mursyid Pak, sekarang termasuk yang jutaan juga, teman-teman, tidak sebanyak kita. Jumlahnya itu mursyid di Amerika, dia mengatakan ini wali agung, atau beliau dari timur, kan sampai bilang apa itu ya, alhamdulillah ya, kita ini tinggal maunya nih sekarang itu ya, tinggal maunya mengamalkan. Ibu mau Bapak marifat kepada Allah sekarang? Sekarang jadi agak beda dengan pertanyaan tadi awal ya. Di awal tadi agak ragu-ragu, kayaknya mending duit 2 miliar daripada marifat. Sekarang mulai berubah. Ya itulah Ibu Bapak mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi marilah kita isi hari-hari kita. Modal kita kan waktu. Walaupun waktu itu makhluk juga dari Allah. Manfaatkan waktu kita untuk apa? Untuk melakukan amaliyah, meningkatkan amaliyah. Kenapa harus kita laksanakan amaliyah itu? Ya tadi, kan kita ingin bahagia kan? Bahagia yang sebenarnya adalah mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita bahagia Pak itu. Begitu juga efeknya terhadap keluarga kita. Gimana dong saya bahagia kan pengen sama keluarga juga. Keluarga kita juga sama. Akan berdampak itu kebahagiaan kita yang, tapi yang kebahagiaan yang hakiki. Berdampak buat keluarga kita. Ya, jangan dulu pikirin tuh belum apa-apa, kita udah pikirin anak, istri belum apa-apa. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Dikir aja dulu. Nanti ada efeknya kan. Dalam hadis yang lain kan, la ilaha illallah akan menghabiskan dosa kita 4.000 sekali tarik la ilaha illallah 4.000. Kalau kita zikir terus lama-lama habis. Kata sahabat, ya Rasulullah kalau terus zikir dosa saya sudah habis, zikir saya bagaimana? Zikirmu ketika sudah bisa menghabiskan dosa-dosamu akan menghabiskan dosa-dosa orang yang kamu cintai. Artinya tuh amaliyah kita tuh berdampak terhadap orang lain, apalagi orang yang kita cintai. Bahkan di hadis itu disebutkan ya, bahkan tetangganya kebagian. Itu ya efeknya. Jadi jangan belum apa udah bikin anak bini gitu ya. Kayak tadi la tulhikum amwalukum. Nantilah anak bininya kebagian juga kalau kita udah benar gitu kan. Orang-orang yang berjasa sama kita pun akan kebagian. Bahkan di surga lain kan di tawasulnya ya, orang yang berjasa sama kita disadari tidak disadari itu kita kirim Fatihah juga. Ya. Nah itulah proses kehidupan kita tuh seperti itu. Nah, semua itu dikumpulkan, dirangkum dalam sebuah tarekat, gitu ya. Cara menjalani itu, tarekat itu kan jalan, metode, cara ya. Nah, tarekat alhamdulillah nih, tinggal kita serius, sungguh-sungguh apa tidak menjalankan ini, supaya kita tadi apa, cepat bahagia, cepat makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tarekat itu harus dilaksanakan secara tertib. Abah seringkali dalam aman-amannya tertibkan. Tertib itu artinya apa sih? Teratur. Untuk mengatur ada ilmunya, nih lagi-lagi ilmunya nih, namanya manajemen. Ya, apa cukup dengan ilmu manajemen saja untuk mengatur di lapangan? Nggak bisa, nggak cukup. Lagi-lagi kayak tadi tasawuf, dengan tasawuf aja nggak cukup, harus pakai tarekat prakteknya. Untuk mengatur ini juga sama, nggak cukup dengan ilmu manajemennya sampai profesor, guru besar, nggak cukup, harus ada prakteknya. Apa prakteknya untuk mempraktekkan manajemen? Organisasi atau perusahaan lah kalau di bisnis itu. Ya, itu kan yang dijalankan itu kan ilmu manajemen itu. Mengatur usaha, mengatur apa ya. Walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti ini sebetulnya ilmu manajemen apa enggak gitu. Seperti halnya orang-orang yang mengamalkan tarekat, ini tuh tasawuf apa bukan gitu ya, nggak apa-apa. Yang paling utama justru praktek. Nah, jadi ketika agar tarekat kita efektif, efisien, cepat hasilnya gitu ya, harus teratur. Nah, oleh karena itulah Abah membentuk lembaga-lembaga di antaranya ini yang kita ini LDTKN. Jadi LDTKN ini adalah lembaga untuk mengatur cara bertarekat agar tertib, ya, sehingga efektif, efisien. Di antaranya di Jombang ini. Maka alhamdulillah nih bagi kita teman-teman yang jadi pengurus ya, lalu diberi kesempatan kita untuk dapat tambahan lah kalau bahasa kerja ya, kita tuh dapat tambahan Pak Bu menjadi pengurus lembaga yang di atasnya pengarsa apa guru agung kita. Ya, makanya di LDTKN dibuatlah program-program tuh supaya tertib, sistematis. Ya, LDTKN Jombang punya program, ada bidang-bidang tuh, masing-masing bidang pengen apa nih sesuai dengan namanya nih, bidang amalia. Wah, dia fokus nih menjaga, mengamankan, mengawalkan amalia di Jombang. Ya, bidang organisasi membentuk tiap-tiap kecamatan supaya kerja pengurus kabupaten ringan kan. Itu triknya Pak Haji Ali nih, supaya ringan di tingkat provinsi. Wah, beliau cepat segera dibentuk LDTKN kabupaten kota supaya meringankan beliau. Emang begitu kan organisasi itu sudah mengatur supaya semuanya ringan, semuanya beban yang besar ini kalau ditanggung bersama kan menjadi ringan. Cuma manajemennya itu, teorinya, ilmunya yang harus kita temukan.
Ya, ini Jombang Pak, belum nih. Itu tadi kan pakai teori manajemen dong. Pakai yang 4 aja, planning, organizing, activity, controlling aja. Direncanakan dulu nih, kita mau ngapain. Wah, kayaknya penting nih supaya kita ringan di kabupaten, bentuk dulu kecamatan-kecamatan. Tadi itu ada dari abahnya. Segera bentuk organisasi terbawah, kata abah. Itu abah tuh luar biasa. Ya, wah Jombang, berapa kabupaten ya? Berapa kecamatan, sorry? 14 kecamatan. Nah, kecamatan-kecamatan kita bentuk. Terus, jangan dipaksakan juga. Nggak ada ihwannya dibentuk aja ada 3 kecamatan. Jangan juga begitu ya. Yang sudah ada ihwannya tentu saja ya. Yang sudah dibentuk nih. Dan mungkin sehingga kita lebih ringan kan. Ketua kecamatannya aja dipanggil kalau ada apa-apa kan kita simpel digunakan ya. Dan ini semua bagi pengurus keuntungan Pak Bu. Kita tadi ya, proses ruhaniah kita itu hasilnya itu sesuai dengan kerja kita kan, amaliyah kita di pir, khotaman, manakib itu menghasilkan kok. Ternyata ada yang lebih cepat hasilnya. Kalau bahasa matematik, kalau kita mengandalkan amaliyah kita di pir, khotaman, manakib, sholat sunat segala macam, itu kayak deret untung. Hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 5 terus sesuai dengan amaliyah kita. Tapi ada yang cepat banget tuh. Kalau bahasa matematikanya deret ukur 1, 10, 100, 1000 cepat banget ya. Apa yang membuat dia cepat seperti itu? Seridik punya seridik, ternyata dia punya energi tambahan. Kalau di bahasa mobil apa Ki? Turbo ya, apa NOS? Wah dia cepat tuh. Apa itu? Hikmat kan? Dia amaliyahnya kuat ditambah dengan hikmat, wah lebih cepat lagi tuh perjalanan rasanya itu. Belum apa-apa dari posun sodun, wah cepatnya ke dalam. Ya, cepat hasilnya cepat terbuka nih dinding kepompong kita belum terbuka, belum terlihat rahasia-rahasia dunia ini karena di dinding kepompong kita nih masih belum kita dikerok aja belum, atau jangan-jangan disentuh juga belum. Kita masih asik dengan bulu-bulu ulat kita, masih terjebak ya. Aduh susah banget nih bulu-bulu kita. Pakai dikir, makanya dikirnya tadi bidor bin sadidin, pukulan yang keras kata abah itu. Salah satunya itu biar cepat lepas ke bulu-bulu kita. Illallah, suara yang keras, pukulan yang keras dan suara yang kuat kan kata bidor bin sadidin. Awalnya dengan biwuduin tamimin, syarat tadi jahat ya. Itu dari apanya tuh? Kalau hasilnya ingin cepat, biwuduin tamimin, awalnya kan itu wudu yang sempurna. Di antara lah dan sekian makna dari biwuduin tamimin, ketika kita mau wudu sudah mulai hidupkan hobi kita. Yang hidupkan hobi kita, basuh tangan kita. Ketika dibasuh aja biasanya dalam hati, ya Allah tangan ini mungkin dulu sering melakukan hal-hal yang tidak engkau ridhoi. Mudah-mudahan ke depannya melalui wudu ini engkau berikan kekuatan kepada saya agar tangan ini tidak melakukan hal-hal yang tidak engkau ridhoi. Kan gitu. Ya, ketika mulut juga demikian. Ya, hidup kita semuanya diwuduin tamimin, sehingga ketika kita mau zikir, wah sudah siap, udah ready gitu, udah ready. Belum triknya lagi kata abah, diusahakan Robito ketika kita mau mulai zikir itu. Robito yang paling mudah itu mengingat guru kan, wajahnya, membayangkan wajahnya, sehingga nah ini kan ada foto pengersaan supaya kita mudah ya mengingat membayangkan guru kita. Itu namanya Robito, mengaitkan Robito. Ya, nah itu. Jadi kita ada kesempatan nih mendapatkan tenaga tambahan sebagai pengurus itu ya. Kita bisa lebih cepat. Ya, saya caranya banyak lah. Sebulan sekali rapat, 2 bulan atau 2 bulan sesuai dengan situasi kondisi masing-masing. Nah terakhir ya, selama safari di Jawa Timur dan Madura ini, saya di sini tugasnya untuk menyampaikan beberapa amanah dari Bang Sahabat sebetulnya. Kemudian dipertimbangkan kembali pimpinan pondok, di antaranya para pengurus perhatikan kaderisasi. Jadi apa tuh? Ada kaderisasi. Silakan tentu saja sesuai dengan situasi kondisi. Tapi pikirkan nih, Jombang ke depan gitu ya. Jangan sampai nih, waduh berapa tahun ke depan nggak ada lagi zikir di Jombang gitu ya. Nggak ada yang mimpin, nggak ada ustadz. Nah dari sekarang kita pikirkan rame-rame yuk. Kita siapkan. Cara kader, mengkader itu banyak caranya kan. Banyak cara dengan menyekolahkan, atau dari sekarang juga ustadz-ustadz yang potensial kita latih, ikutkan upgrading dan sebagainya. Banyak cara membuat kader itu. Yang dari abahnya cuma gitu aja, kaderisasi kata abah itu. Ini dari apa lagi? Kaderisasi. Yang selanjutnya kata abah, bagi para pengurus jaga persatuan, kesatuan ya, bermusyawarah. Lalu apalagi tuh kata abah, amalkan dan hayati tanbih kata abah itu para pengurus itu.
Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saja banyak sekali kekurangan, kehilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan walaupun segini adanya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi proses kemakrifatan kita semua. Termasuk saya nih, saya jauh-jauh dari Tasik bukan untuk menceramahi, bukan, sama-sama. Saya pun ingin dapat berkah, ingin dapat energi tambahan nih. Sedang berproses juga kan, sama sekarang di Ruhil, sekarang sudah berproses nih. Walaupun saya sekarang sedang ngomong kemakrifatan, kalau saya nyata kabur, sombong, merasa saya sedang jatuh. Ya, bisa kalah dengan ibu bapak yang tawadu, zikirnya hidup sekarang itu. Ya, saya jatuh gitu. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyil hasibi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyil hasibi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibullah ala yasin Habibillah wa sallam Bismillah Rasulullah wa kulli mujahidillah bi'ahnillah ya Allah bi'ahnillah ya Allah
اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم بارك لنا في